Halo Shenlibers, apa kabar semuanya? Pasti semuanya kabarnya sehat kan ya? Dan hari ini seperti biasa sit down video lagi. Berarti kalau udah sit down video, aku mau ngebahas mengenai Jerman dan budayanya. Dan video kali ini tentang 6 perbedaan antara supermarket di Indonesia dan supermarket di Jerman. Kira-kira apa aja perbedaan antara supermarket di Indonesia dan supermarket di Jerman? Langsung aja kita mulai dari yang pertama. Jadi yang pertama itu kalau kita udah selesai belanja nih, kalau kita udah mau bayar di kasirnya, nah kalau di Indonesia itu kan kita tuh nyaman banget kan kalau mau bayar di kasir karena di satu meja kasir itu biasanya ada 2 orang kan ya. Atau walaupun nggak 2 orang, walaupun di meja kasir itu hanya sendiri, sambil masukin harganya, sambil scanning harganya gitu, mereka langsung masukin belanjaan kita ke kantong plastik atau ke tas belanjaan kita ya kan, atau misalnya yang satu scanning harganya terus asistennya atau yang satu di kasir itu yang bantuin masukin belanjaan kita ke tas belanjaan kita atau ke kantong plastik belanjaan gitu. Jadi kita tuh nyaman banget, kita bayar doang langsung kita bawa pulang deh tuh tas belanjaannya gitu kan. Tapi kalau di Jerman itu, kalau misalnya kita udah mau bayar nih, kita tuh kebut-kebutan Bu sama kasir karena kasir kan cuma scanning harga doang kan dan biasanya mereka tuh cepet banget gitu. Nah kalau kita lelet, biasanya tuh mereka suka agak bete gitu ngeliatin kita karena belanjaan kita tiba-tiba udah numpuk gitu, udah menggunung, terus eh, mereka tuh udah nggak ada tempat gitu buat naruh barang belanjaan kita kan. Jadi kita mesti cepet-cepetan gitu kalau misalnya mereka udah scanning harga, kita langsung masukin barang itu ke plastik belanjaan kita atau ke gerobak belanjaan kita atau ke kereta belanjaan gitu. Nah, trik dari aku nih, semua belanjaan aku udah di scanning sama kasir, jadi aku langsung masukin dulu nih ke kereta belanjaan. Nah, setelah itu, setelah aku bayar, baru aku nyari tempat yang lumayan nyaman untuk aku sortir semua barang-barangnya kayak gitu. Tapi banyak juga sih orang Jerman yang langsung masukin ke tas mereka atau ke kantong plastik mereka karena mereka udah biasa. Nah, yang kedua, kalau di Indonesia itu kan kalau kita belanja bahan makanan atau barang-barang di supermarket itu kita nggak bisa balikin lagi kan bahan makanannya atau belanjaan yang udah kita beli gitu. Kalau misalnya ternyata sampai rumah, ternyata kita salah ngambil tomat nih, tomat yang kita ambil busuk, atau susu yang kita beli udah basi, atau misalnya barang yang kita beli itu ternyata nggak cocok gitu kan, ya udah kita apes aja berarti kan. Kalau di Jerman tuh kalau misalnya kalian belanja bahan makanan atau barang-barang di supermarket dan ternyata misalnya kalian udah buka nih susunya terus kalian cium kok udah basi ya atau udah kadaluarsa gitu kan, atau kalian beli tomat yang ternyata pas kalian buka busuk gitu ya, lebih banyak busuknya daripada segernya gitu, atau kalian beli keju yang udah berjamur gitu, atau beli barang yang nggak cocok sama isi rumah kalian gitu, ternyata kalian beli paku ternyata pakunya nggak pas gitu misalnya. Nah itu kalian bisa tuker lagi atau kalian bisa balikin ke supermarketnya selama kita masih punya bon. Jadi semua bahan-bahan makanan yang ternyata nggak sesuai atau yang ternyata nggak mungkin kita bisa konsumsi lagi, itu bisa kita tuker dengan bahan yang bagus atau barang yang baru atau bahan yang kualitasnya lebih bagus, atau uangnya bisa kembali lagi kayak gitu. Terus yang ketiga, kalau misalnya kita beli minuman botol nih, kayak misalnya air mineral atau minuman soda atau bir. Nah, kalau di Indonesia itu kan botolnya itu ya udah kalau kita udah selesai minum botol kosongnya kita buang aja gitu di tong sampah kan. Tapi kalau di Jerman, kalau misalnya kita beli minuman botol, itu botol kosongnya kita kumpulin. Terus kalau kita mau grocery shopping lagi nih, kita mau belanja lagi ke supermarket, botol-botol kosongnya bisa kita bawa dan bisa kita tuker. Kita tukernya itu di mesin untuk botol-botol kosong itu, kemudian kita masukin semua botol-botol kosong itu, terus nanti keluar bonnya, berapa jumlahnya semua. Nah, bon itu bisa kita duitin lagi, kita bisa tukar di kasir dengan uang cash, atau dipotong dari belanjaan kita nantinya, kayak gitu. Jadi botol-botol minumannya itu nggak kita langsung buang gitu di tong sampah karena bisa jadi duit. Nah di sini juga banyak tuh yang suka mungut-mungut botol minuman kosong gitu, khususnya kalau misalnya
musim panas gitu kan, banyak anak-anak muda, yang nggak harus anak muda juga sih, banyak orang yang nongkrong di taman misalnya gitu atau di luar lah ya, dan mereka minum bir di taman atau minum minuman soda atau air mineral gitu, terus mereka males kan bawa lagi botol kosongnya, akhirnya mereka buang aja ke tong sampah. Nah banyak tuh misalnya kalau kalian ke Jerman terus ngeliatin tuh orang ngapain ya eh, ngintip-ngintipin tong sampah gitu, nah itu biasanya mereka lagi nyari botol kosong dan lumayan itu kan bisa diduitin lagi gitu. Dan perbedaan yang keempat adalah jam buka supermarket. Kalau di Indonesia itu kan jam bukanya adalah 7 hari seminggu, dari Senin sampai Minggu. Hari raya pun di Indonesia juga supermarket tetap buka gitu kan. Jadi kalau di Jerman itu jam buka supermarket itu hanya 6 hari seminggu, dari hari Senin sampai hari Sabtu. Hari Minggu itu mereka selalu tutup dan hari raya juga selalu tutup. Jadi kalau misalnya kita mau ada party nih, contohnya misalnya di hari Minggu, atau kita mau ngundang orang makan di hari Minggu, atau hanya untuk kita aja kebutuhan kita sehari-hari untuk isi kulkas kita, nah kita udah harus pikirin tuh di hari Sabtu, kita hari Minggu mau makan apa ya. Jadi kita tahu nih kita mau belanja apa, karena kan hari Minggu kalau misalnya kita nggak ada bahan makanan ya udah kita kelaparan. Restoran sih buka di hari Minggu, cuman kan nggak mungkin juga setiap hari Minggu kita ke resto untuk makan gitu kan. Kalau misalnya kita kenal baik sama tetangga kita sih boleh sih, misalnya kita kekurangan telur atau kekurangan atau kita butuh bawang putih sih boleh tuh ketuk-ketuk pintu tetangga, nanya ke mereka. Kita sendiri sih di sini juga kayak gitu ya, misalnya tetangga kehabisan telur atau tetangga kehabisan tomat, bawang putih dan lain sebagainya, mereka kadang juga datang ngetuk pintu aku atau ngebel pintu aku dan nanya gitu. Dan mereka setelahnya misalnya minggu depannya mereka ganti tuh telurnya gitu, atau mereka ganti tomatnya, walaupun sebenarnya nggak diganti pun ya nggak apa-apa gitu. Atau aku pribadi juga kadang suka aku ketuk pintu tetangga yang aku kenal baik gitu, minta hmm, apa aja, bawang putih, bawang merah, kayak gitu sih biasanya. Aku juga kalau kehabisan juga kadang udah, ya udah mau nggak mau kan aku perlu, jadi ya udah. Yang kelima adalah kalau di Indonesia itu kan setahu aku nih itu nggak ada supermarket yang spesial jual bahan-bahan organik gitu ya. Jadi satu supermarket isinya cuma bahan-bahan organik aja. Setahu aku sih nggak ada. Kalau di Indonesia kan satu supermarket itu ya udah dicampur aja bahan-bahan yang biasa dengan bahan-bahan yang organik. Nah di Jerman juga ada yang menjual bahan-bahan biasa dan bahan-bahan organik dicampur gitu. Tapi di Jerman sendiri mereka punya supermarket yang khusus hanya menjual bahan-bahan organik, dan organik sendiri dalam bahasa Jerman itu adalah bio. Jadi di sini ada bio supermarket atau supermarket bio atau supermarket organik. Jadi kalau kita masuk ke dalam, otomatis semua bahan yang ada di dalam itu adalah organik. Memang harganya lumayan mahal, tapi kualitasnya ya udah pasti lebih bagus lah ya. Dan aku sendiri lebih nyaman belanja di sana karena yang pertama nggak banyak orang, khususnya untuk masalah pandemi kayak gini kan kita mesti jaga jarak. Jadi lebih nyaman memang belanja di bio supermarket ini. Terus nggak perlu antri panjang di kasir gitu kan. Kualitasnya lebih jelas sih kalau di bio supermarket ini gitu. Terus yang terakhir adalah kualitas bahan makanan. Setahu aku kalau di Indonesia itu kualitas bahan makanannya itu nggak dijelasin gitu di price tag-nya atau di stiker harganya gitu ya. Sedangkan kalau di Jerman sendiri itu kualitas bahan makanannya atau level makanan yang kita beli itu tertera jelas di price tag-nya atau di stiker harganya. Jadi misalnya kayak kita belanja daging itu ada kualitas dari 4 sampai 1. Kualitas 4 itu adalah yang terbagus ya, adalah yang terbaik gitu dari kualitas daging contohnya. Kualitas 1 itu adalah yang paling jelek. Jerman sendiri kalau di sekolah nilai 1 itu sebenarnya yang paling bagus dan nilai 4 itu yang paling jelek, tapi enggak dengan kualitas di supermarket. Kalau di kualitas di supermarket nilai 4 itu yang paling bagus dan nilai 1 itu yang paling jelek. Jadi nilai 4 itu biasanya yang bio, itu yang kualitasnya organik.
Aku sendiri sih belum pernah ketemu kualitas bener-bener jelek yang kualitas nomor satu itu aku nggak pernah lihat ya. Kualitas nomor dua aku sering banget gitu. Jadi aku kalau mau belanja daging selalu aku ambil yang kualitas 4. Yang pasti harganya lebih mahal. Cuman ya aku tahu lah ini yang terbaik gitu ya. Untuk kesehatan kenapa enggak gitu. Tapi kalaupun enggak ada, ya aku biasanya ambil yang nomor 3 atau nomor 2. Kalau terpaksa misalnya aku butuh daging ayam tapi udah nggak ada nih yang kualitas 4, ya udah aku ambil aja yang kualitas 2 atau yang kualitas 3 gitu. Nggak buruk-buruk banget juga, tapi ya jadi kita tahu sendiri kita beli kualitas yang mana gitu. Demikian pula dengan sayur, buah-buahan dan lain sebagainya. Nah, itu dia 6 perbedaan antara supermarket di Indonesia dan supermarket di Jerman. Mudah-mudahan bisa menambah informasi kalian mengenai Jerman dan budayanya. Oke, sekian dulu video aku kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah. Tschüss, auf Wiedersehen. Sampai ketemu lagi.